Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kebenaran. Di bawah langit malam, dua bayangan melesat di atas atap rumah yang berbeda dengan cara yang gesit. Di antara beberapa rumah ada jalan yang luas dan meskipun hari sudah larut malam, banyak orang masih memenuhi jalan, membuat keributan. Untungnya, kecepatan dua sosok manusia di udara sangat cepat. Bahkan jika seseorang mengangkat kepalanya, dia hanya akan melihat dua garis hitam yang muncul dan menghilang. Xiao Yan mengikuti di belakang Hai Bodong dan Douqi di tubuhnya perlahan-lahan jatuh, menciptakan gelombang energi yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk otot-otot di tubuhnya. Ujung kakinya dengan lembut menekan atap dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Di sini, setelah Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dengan saksama saat dia bergegas ke depan untuk jarak tertentu, Hai Bodong di depannya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya yang condong ke depan sedikit membungkuk. Saat kakinya menyentuh tanah, telapak tangannya juga menempel dengan lembut ke genteng, membuat pendaratan yang sempurna. Ada suara yang lembut, tapi selain itu, tidak ada sedikit pun retakan pada ubin yang rapuh itu. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Dia, bagaimanapun, tidak senang dengan caranya mendarat. Jika ada orang sekelas Douling di bawah ini, kemungkinan Xiao Yan akan ditemukan olehnya karena suara kecil itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Fama dan Jia Lao yang duduk dengan nyaman di atap besar. Jelas, mereka telah berada di sini cukup lama dan saat ini tersenyum saat mereka memandang Hai Bodong dan Xiao Yan yang sedang bergegas. Setelah menyapu atap, Xiao Yan dan Hai Bodong muncul di sisi Fama dan Jia Lao. Keempat pasang mata itu bertukar pandang dan semuanya tertawa pelan. Aku tahu kamu akan mengikuti. Fama tersenyum dan berkata sambil menatap Xiao Yan. Saya juga cukup tertarik dengan orang itu. Dia memiliki kemampuan yang menakutkan di usia seperti itu. Bakat semacam ini bisa disebut abnormal. Xiao Yan menghela nafas. Jika orang itu benar-benar setua yang dia muncul di permukaan, itu memang pukulan bagi orang lain. Melihat cara cekatan yang dia tunjukkan saat memperbaiki obat, sepertinya dia seharusnya berada di sekitar alkemis tingkat 4. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Xiao Yan mendecakkan lidahnya. Saat itu, ketika Gu Hi mencapai alkemis tingkat 4, usianya hampir 30. Namun orang ini berusia sekitar setengah dari usianya. Jika usianya benar, akan menjadi orang yang menakutkan seperti apa dia setelah dia berangsur-angsur bertambah tua di masa depan. Tingkat 7? Atau mungkin tingkat 8? Level semacam ini pada dasarnya cukup untuk berdiri di puncak benua Douqi. Bahkan Xiao Yan saat ini baru saja melangkah ke tingkat alkemis tingkat 3. Ini hanya terjadi karena api inti teratai hijau. Saat membandingkan keduanya, jarak yang besar di antara mereka menyebabkan orang-orang tercengang. Seharusnya tidak mungkin. Melihat wajah kaget Xiao Yan, Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, jika benar-benar ada seorang jenius yang muncul di dalam kerajaan Chuyun, pasti sudah ada keributan sejak lama. Tidak mungkin kami tidak menerima berita sedikit pun. Lagi pula, berita tentang alkemis berbakat berusia 17 tahun akan benar-benar menjengkelkan. Hei, kenapa kamu menebak-nebak secara acak di sini? Ayo cepat dan selidiki. Jika kamu benar-benar gelisah, maka... Jia Lao di samping tertawa kecil dan tangannya melakukan pemotongan horizontal. Untuk orang yang begitu kuat, dia hampir tidak memiliki fluktuasi emosional saat membunuh seseorang. Membunuh orang bagi mereka sama seperti membunuh ayam. Dia berada di alam yang begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa berhenti tersenyum pahit.
Keke, ayo pergi. Fama tersenyum dan mengangguk tanpa menyuarakan ketidaksetujuan. Terbukti, dia diam-diam mengakui bahwa ini adalah tindakan yang bukan tidak mungkin. Dia tersenyum pada Hai Bodong dan Xiao Yan, dan memimpin dalam menggerakkan tubuhnya, berkedip menuju penginapan mewah di selatan kota. Saat dia melihat 3 sosok manusia yang lewat di depannya, Xiao Yan ragu-ragu sebentar sebelum dia mulai mengikuti mereka dari dekat. Orang itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Jika orang itu terbunuh, biarlah. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang itu. Dia bukanlah orang yang jahat. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Ketika dihadapkan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa mencapai keadaan acuh tak acuh. Gerakan cepat mereka kali ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti dengan gerakan melambai dari Fama di depan. Orang itu sekarang tinggal di sini. Fama mendarat di atap tanpa suara abnormal sedikitpun. Ketika tatapannya menyaksikan Xiao Yan bergegas, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menutupi titik di mana Xiao Yan mendarat. Kali ini, yang terakhir tidak menghasilkan suara sedikit pun. Xiao Yan mengangguk penuh terima kasih ke arah Fama sebelum diam-diam berdiri di sisi Hai Bodong. Dia tahu bahwa pada kesempatan seperti itu, dia hanya perlu menjadi penonton. Hei, orang ini sepertinya sudah membuat beberapa persiapan. Jia Lao tiba-tiba tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah titik di depan kakinya memiliki garis hitam yang sangat halus terentang. Xiao Yan melihat ke atas hanya untuk menemukan bahwa 2 lonceng kecil berwarna hitam digantung di kedua ujung garis hitam. Trik kecil. Sebuah tangan melambai dan kekuatan ganas diam-diam melayang di udara. Kedua lonceng kecil berwarna hitam itu bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat diguncang hingga kosong. Izinkan saya. Hai Bodong tersenyum. Tangan keriputnya yang seperti kayu busuk perlahan terulur dari lengan bajunya. Kabut berwarna putih samar menyelimuti tangannya. Udara sedingin es itu menyebabkan suhu di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan. Saat dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke bawah, kabut berwarna putih menutupi ubin. Akhirnya, dengan cepat mulai menyebar keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh atap. Cermin es. Mengamati kabut berwarna putih yang menyelimuti tempat itu, Hai Bodong dengan lembut berteriak. Kabut dengan cepat menggumpal, akhirnya berubah menjadi lapisan es tipis yang menutupi atap. Muncul! Hai Bodong sekali lagi berteriak pelan. Xiao Yan tiba-tiba mengalami kesadaran yang aneh. Bentangan luas es putih dan tipis ini sebenarnya mulai menjadi ilusi. Pada satu contoh, ruangan yang luas diproyeksikan di atas es tipis, seperti film yang sedang diputar, mencetak semua tubuh di dalamnya dengan jelas ke lapisan es. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Hai Bodong menepuk tangannya. Dia menatap wajah tercengang Xiao Yan dan tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan, ini hanya tipuan kecil. Saya menggunakan udara dingin untuk menyerbu ke dalam ruangan. Setelah itu, ia bergabung menjadi pecahan es yang tidak mudah ditemukan. Akhirnya, pantulan pecahan es ini akan memproyeksikan semua yang ada di dalamnya. Benar-benar kendali yang brilian atas es. Xiao Yan memuji. Ini hanya tipuan kecil dan hanya memiliki efek kecil ini. Itu tidak layak disebut. Hai Bodong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meskipun ini yang dia katakan dengan mulutnya, Hai Bodong tidak menyembunyikan rasa bangga di wajahnya. Sambil tersenyum, Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke lapisan es di bawah kakinya. Saat ini, ruangan itu kosong dari siapapun. Sepertinya pemuda berjubah abu-abu itu belum kembali. Mari menunggu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini,
FAMA duduk bersila di atas lapisan es, menutup matanya dan beristirahat. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa duduk. Ketika dia menyentuh lapisan es, dia tidak merasakan udara dingin sedikit pun. Sepertinya suhu rendah di es telah ditekan oleh Hai Bodong. Segera, Xiao Yan sekali lagi memikirkan kemampuannya untuk mengendalikan es. Saat Xiao Yan dan yang lainnya masing-masing menjadi sunyi, atap turun ke dalam keheningan. Ketika keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, pintu ruangan di dalam lapisan es tiba-tiba bergerak. Hai Bodong, yang matanya tertutup rapat, pertama kali merasakan sesuatu dan membukanya. Dia menekan tangannya ke arah FAMA dan Jia Lao di sampingnya, yang juga merasakan sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap cermin es. Setelah pintu ruangan bergerak, seseorang berjubah abu-abu perlahan masuk. Wajah pemuda lembut itu adalah wajah kuda hitam yang telah menjadi orang paling mengejutkan di Grand Meeting hari ini. Melihat pria jubah abu-abu yang baru saja masuk, Xiao Yan tanpa sadar menahan nafasnya. Dia tidak berani melakukan gerakan sedikit pun dengan tubuhnya saat matanya menatap tajam ke setiap gerakan pihak lain. Begitu orang berjubah abu-abu itu memasuki ruangan, dia tidak melakukan tindakan aneh apapun. Dia menutup pintu dengan benar dan mencuci secara acak sebelum duduk bersila di tempat tidur untuk menyesuaikan kondisinya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya pada tindakan biasa pemuda berjubah abu-abu itu. Dia menjilat bibirnya, menoleh dan menatap kelompok 3 orang Hai Bodong yang masih menunggu dengan tenang. Xiao Yan hanya bisa terus mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sabar menunggu. Itu adalah malam yang larut setelah 1 jam berlalu. Pemuda berjubah abu-abu, yang sedang menyesuaikan kondisinya, tiba-tiba membuka matanya. Tatapan gelap dan dinginnya perlahan menyapu seluruh ruangan. Setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menutup semua jendela di kamar itu. Akhirnya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke setiap sudut ruangan, melakukan pemindaian detail dari balok di atas. Berdiri di atap, Xiao Yan menatap pemuda berjubah abu-abu yang mengangkat kepalanya dan memindai balok. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Saat orang bisa melihat interiornya menggunakan lapisan es, seolah-olah pemuda berjubah abu-abu itu menatap kelompok mereka dengan gelap dan dingin saat mereka mengawasinya. Namun, untungnya ini adalah ilusi dari pihak Xiao Yan. Fragmen es yang telah diperbaiki Hai Bodong berada di lokasi yang sangat rahasia. Oleh karena itu, begitu dia menyapu pandangannya sekali, pemuda berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Rapat besar yang buruk. Setelah saya mendapatkan posisi juara di sini, saya akan memastikan bahwa reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jia MA dipermalukan. Setelah asosiasi kehilangan kepercayaan dari para alkemis, itu akan selesai. Pemuda jubah abu-abu itu memelintir lehernya dan tiba-tiba berkata sambil tertawa dingin. Tangan pemuda berjubah abu-abu itu menyentuh wajahnya dan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut menggumamkan sesuatu. Dengan membalikkan telapak tangannya, pil obat berwarna merah pucat muncul di dalamnya. Sialan, pil pemulihan penampilan. Meskipun bisa memungkinkan seseorang untuk kembali ke penampilannya ketika dia masih muda, itu hanya mempengaruhi permukaannya. Jika bukan karena ingin mengurangi reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jia MA di negara lain, asosiasi kami tidak perlu mengeluarkan upaya besar untuk memperbaiki hal yang tak ternilai ini. Selain itu, jika seseorang ingin memulihkan penampilan sebelumnya, seseorang akan terus perlu makan pil obat tertentu. Konsumsi semacam ini terlalu besar. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam pelan. Dia meremas pil obat berwarna merah pucat ke dalam mulutnya. Dia kemudian melakukan sedikit gerakan mengunyah sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah meminum pil obat berwarna merah,
Wajah lembut dari pemuda berjubah abu-abu di dalam ruangan tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosoknya juga tumbuh lebih tinggi sedikit. Hanya dalam sekejap, pemuda lembut berusia sekitar 17 tahun itu telah mengejutkan semua orang saat dia berubah menjadi pria besar setengah baya dengan ekspresi gelap dan dingin. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang ini. Saat dia melihat pemandangan yang terjadi di dalam ruangan, mata yang dia gunakan untuk menatap lapisan es perlahan melebar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.